Sabtu 16 Maret 2013, Anton Sihombing, anggota DPR Komisi Pertanian melakukan sidak terhadap puluhan kontainer yang tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. CV Sumber Alam Rezeki disebut sebagai importir puluhan kontainer berukuran 40 feet berisi bawang putih asal Cina. 40 kontainer tersebut seharusnya dikirim ke Medan sesuai segel karantina kontainer tersebut. Ini sangat aneh. Ini udah mafia besar-besaran. Dan inilah permainan selama ini. Masa barang intersuler dari Belawan ke Jakarta, segel karantinanya masih ada. Dan yang boleh membuka hanya pemilik barang dan karantina dari Medan. Karantina di sini nggak berani membuka. Berarti seolah-olah barang ini disimpan dulu, sesudah mahal disalurkan. Ya enggak? Ini penipuan. CV Sumber Alam Rezeki berlokasi di Jalan M. Basir, Pasar 2, Marelan, Kecamatan Medan Marelan, Sumatera Utara, memang mengimpor sejumlah produk hortikultura, di antaranya bawang merah, bawang bombay, cabai bubuk, dan bawang putih. Jumlah tonase terbanyak adalah bawang putih dengan total 5.040 ton. Mereka mengimpor bawang putih sebagai bahan baku sejumlah produk rempah-rempah seperti terasi dengan merek andalan A1 dan 777, saus, dan sebagainya. Kemana enggak? Terima aja sih. Jadi bagian Enggak, terima barangnya. kalau barang berupa apa? Berupa bawang aja, rasanya ada orang di sini. Cuma kok yang dikirim ke Jakarta kemarin tuh yang di Tanjung Priok tuh dari sini juga. Tanjung Perak. Masa 2 tahun sana saya Berdasarkan data impor yang dimiliki Balai Karantina Medan, CV Sumber Alam Rezeki memang mengimpor sebanyak 5.000 ton lebih bawang putih asal Cina untuk dipasarkan di seluruh wilayah di Indonesia. Namun, izin yang dimiliki CV Sumber Alam Rezeki adalah importir produsen produk hortikultura. Artinya, pengimpor hanya boleh menggunakan produk hortikultura untuk kebutuhan industri sendiri dan tidak untuk diperjualbelikan. Izin tersebut dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian. Dari Medan, Sumatera Utara, Wanasari, TV One mengabarkan. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Ada seorang Jeffrey Etcher menulis Kerahasiaan Mafia Rusia dan dampaknya terhadap ekonomi. Etcher mengatakan bahwa 4 tahun terakhir kebijakan di Rusia mengungkapkan ekonomi baru Rusia sudah jadi mangsa dari mafia Rusia dan sudah mempengaruhi ekonomi kapitalistik baru di Rusia. Mudah-mudahan ini tidak terjadi di kita, tapi Pak DPR tadi udah lari ke Pak Anton, larinya ke mafia. Apa udah Pak Anton lihat ada mafia di sini? Terima kasih Bang Karni dan seluruh peserta. Tadi Pak Dirjen bilang Pak Anton udah jawab kayaknya. Jadi saya dari 2 unsur Karni, dari komisi tinju juga. Jadi mengenai kontainer Tanjung Priok, Kita ganti aja Pak. mengenai kontainer di Tanjung Priok itu saya sidak sendiri pada hari Sabtu minggu kemarin 40 kontainer. Saya nyampe di tempat 9 kontainer sudah turun, udah keluar. Barang itu kontainer itu nyampe tanggal 14. Tanggal 15, 9 kontainer sudah keluar. Terus kemarin kami dari Komisi 4 sidak resmi bahwa yang mempunyai barang semua menunjukkan dokumen-dokumennya yang mereka miliki. Jadi Sumber Alam Rezeki ini dia memiliki izin impor produsen. Pengertiannya barang bawang putih itu hanya bisa dipakai ke pabrik-pabrik tertentu. Bahan baku lah. Bahan baku lah, bahan baku. Jadi
Yang kita minta kemarin, ke pabrik mana saja Anda akan salurkan ini. Karena KT9-nya sudah ada kemarin. Jadi KT9 itu waktu berangkat dari Belawan, menurut penjelasan mereka, belum keluar KT9, barang itu berangkat dari Belawan, disegel dengan segel karantina. Tetapi sesudah barang itu nyampe di Belawan, KT9-nya sudah keluar. Jadi bagaimana? KT9-nya sudah keluar. Dan itu menurut Bea Cukai dan menurut Kepala Badan Karantina kemarin mengadakan pendalaman. Kemarin kebenaran Pak Karni, kami Komisi 4 Panja Hortikultura rapat dengan Dirjen HP2, Dirjen Hortikultura, Dirjen Bea Cukai, Dirjen Perdagangan Luar Negeri, semua pihak-pihak yang terkait dalam import hortikultura. Itulah mengenai kontainer. Jadi saya tidak mengetahui 110, yang saya ketahui adalah 40. Kalau dikatakan tadi yang paling banyak stak itu kontainer adalah di Tanjung Perak. Itu ada 505 kontainer secara keseluruhan. Yang sudah keluar itu kemarin kalau nggak salah 232 kontainer. Kenapa masih bisa keluar? Udah terang itu salah untuk industrinya juga di Medan, nyasarnya ke Tanjung Priok. Lah di Surabaya lebih parah lagi. Saya dengar RIPH-nya juga belum keluar. RIPH itu keluar, yang sebenarnya keluar awal Januari, keluar itu tanggal 4 Maret. Dan yang harusnya Januari keluarnya Maret. Tanggal 4 Maret, dan SPI-nya itu keluar tanggal 8 Maret. Iya. Dari Departemen Perdagangan. Iya. Jadi secara bertahap. Oleh karena inilah barang itu menumpuk. Sebenarnya Bapak Haryoni kan baru pelaksana tugas yang baru. Iya. Makanya saya disayangkan tadi kalau Ibu Banun ada di sini, yang mana Ibu tersebut 1 tahun pelaksana. Makanya saya tadi juga tanya, ini Pak Haryono yang tanda tangan atau Ibu Banun? Tapi tadi belum terjawab. Menurut saya yang tanda tangan Ibu Banun, bukan Pak Haryono. Jadi dari 505 kontainer ini berangsur-angsur dikeluarkan, dan itu harus menandatangani perjanjian dengan Departemen Perdagangan, yaitu Dirjen Perdagangan Luar Negeri, bahwa harga bawang tersebut dijual dengan harga 15.000 per kilo. Itu sekarang kebijakan yang diambil pemerintah. Kemarin? Iya. Memang sangat ironis. Melawan peraturan, tapi untuk kepentingan menstabilkan harga untuk ke depan. Ya nggak apa-apa Pak, yang 110 kontainer udah terjual. Jadi kalau saya ada lagi Pak Karni, kenapa stak di Tanjung Perak? Sebenarnya pelabuhan Tanjung Perak itu nggak memadai menjadi masuknya import hortikultura. Karena 80% kontainer yang nyampe di Surabaya itu diangkat ke Jakarta dan ke Jawa Barat. Sehingga 20% itu hanya dari Surabaya ke daerah-daerah lainnya di Jawa Timur. Yang seogianya itu masih tetap harus dipertahankan di Jakarta. Bisa dibayangkan, kalau 80% dari kontainer itu harus ke Jakarta, biaya subsidi bahan bakar berapa, terus biaya operasi lainnya berapa, terus sarana lainnya di Tanjung Perak itu belum memadai dan lain sebagainya. Bapak nggak ikutin, bagaimana bisa masih keluar setelah Bapak sidak ke Priok? Kemarin keputusan kita semua mendalami, Dirjen Bea Cukai juga mendalami. Ya. Nah, kalau didalami, kalau berarti nggak ada dapat kesalahan, ya barang itu keluar. Apalagi kalau mereka udah memiliki DO. Kalau udah memiliki DO, delivery order. Tapi Bapak tahu nggak bahwa itu untuk industri terasi di Medan?
Makanya yang kita minta harus diberitahu, ditunjukkan, dan bahwa barang itu disalurkan kepada pabrik dan menggunakan barang itu menjadi bahan baku, Iya, bukan ke pasar. Itu kan Bapak minta. Ya. Mana buktinya disalurkan? Ada nggak? Nah, ini yang masih kita tunggu. Dan Bapak masih tunggu itu barang udah terjual. belum tahu kita, belum tahu, baru ini tahu. Udah jalan. Malam ini di Keramat Jati pun nggak ada tuh barang udah. Oh ya Pak. Silakan Pak. Dilanjutin ya tadi Pak. Ya di Surabaya itu siapa punya Pak? Terus saja Pak. Begini, yang perlu saya harus sampaikan bahwa jangan terlalu melihat negatif ya. Ini kan Negatif udah 80.000 iya, per bukan kilo. begini. Terhadap peraturan, bukan itu. Terhadap peraturan yang akan dilaksanakan sama-sama. Ini harus dilihat ke depan, harus diperbaiki semuanya ini. Jadi kita juga senang kalau importir ini juga melakukan hal yang baik. Ya, artinya apa? Yang baik ya kita catat, yang tidak baik ya harus dicatat juga begitu ya. Nah, ini tadi kan terkait dengan yang Medan sudah beres ya, sudah beres. Yang di Surabaya itu yang kemarin dijelaskan itu sudah diselesaikan kemarin juga. Itu siapa hari Senin. punya? Saya tidak apa satu persatu. Ini Itu memang ada tim yang turun. RIPH-nya ada nggak? Jadi pada saat masuk ya, itu memang semua belum Belum ada RIPH kan? belum pegang RPH. Ya. Iya harusnya kan itu Harusnya harus pelanggaran. pegang. Harusnya harus Kenapa pegang. nggak disita, dilelang, harga murah? Nah itu kerakyat? bukan ranah kita itu. Loh. Itu kan bukan ranah kita. Apa kekuatannya RIPH kalau begitu? Kan RIPH itu digunakan untuk mengeluarkan SPI. Ya, Yang kemudian SPI baru pelaksanaan impor. Iya. Nah itulah urusan bea cukai dengan karantina. Gitu. jadi kembali kepada importirnya. Harusnya normalnya begitu. RIPH turun, Bukan, SPI yang turun. di Surabaya itu kembali ke Iya kurang importir. lebih seperti itu. Ya. Walaupun yang seperti yang di Priok dari Medan ke sini. Pak Haryono tahu nggak kayak apa pabrik terasinya itu? Nggak minimal dari orang-orang yang di sana. Ya kalau itu memang untuk industri, harusnya untuk industri bukan untuk Bukan untuk ke pasar, kan? bukan mestinya. Bapak tahu nggak pabriknya itu cuma gudang Pak. Jadi hanya untuk menggudangkan bawang itu ada juga merica di dalamnya kami ketemu. Jadi nggak Akan ada. lihat ya. Anak buah saya lihat Pak, makanya saya tanya, anak buah Bapak ada laporan nggak? Baik Pak, Bapak tadi mau nambahin? Kepotong tadi. Iya. Yang sekarang kan ini bukan ranah saya Bantu. menambah tadi. Sebenarnya lebih ke Dirjen PPHP. Saya menambahkan sedikit ya. Yang terlupa tadi disampaikan kolega saya bahwa IT itu ataupun IP itu setelah perusahaan dapat, mereka mengajukan permohonan untuk memperoleh RIPH ke Kementerian Pertanian. Nah, bagaimana membagi ya jumlah yang akan kita masukkan dengan jumlah IT itu? Nah, itu ada rumus, Pak. Ada rumus yang sudah disiapkan gitu ya. Nah, di situ ada ketentuan-ketentuan, misalnya harus punya cold storage. Itu ada berapa persen itu bobotnya. Jadi dibobot Pak. Pengalamannya berapa persen dan seterusnya. Nanti jadi dengan pembagian itu seharusnya dengan pengetahuan bersama kita soal rumus itu, seharusnya pembagiannya mengikuti rumus yang ada itu. Nah, persoalan menjadi agak rumit ketika misalnya muncul IT-IT baru atau IP-IP baru. Sejumlah volume yang tadinya harus dibagi, misalnya taruhlah 70, sekarang harus dibagi 130. Maka ada kejadian di mana beberapa perusahaan yang mengeluh. Karena dia mengatakan, loh saya punya gudang sebesar ini, kok pemerintah hanya 30% dari kemampuan gudang saya gitu. Saya bisa merugi kalau sudah begini. Nah ini hal-hal yang mungkin perlu Ya kita kalau gali itu dan kita pelajari. masih hal yang tolerable ya Pak. Yang tidak tolerable itu kuota ditahan selama 3 bulan, tapi dikasih diam-diam sama sumber
alam rezeki itu yang tidak tolerable. Kita rehat sejenak.